komoditas unggulan Sulawesi Selatan pada bidang budidaya. Hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan merupakan penghasil udang. Meski demikian, masalah penyakit udang masih tetap menjadi kendala yang seringkali membuat produksi udang di Sulawesi Selatan menurun. Kematian udang di tambak diakibatkan oleh munculnya penyakit seperti white spot, vibriosis, dan AHPND. Penyakit tersebut dapat dicegah atau diobati dengan penggunaan bahan kimia seperti pestisida atau antibiotik. Namun, penggunaan bahan kimia berdampak negatif terhadap lingkungan perairan yang tentunya mempengaruhi kesehatan udang. Untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahan kimia ini, BRPBAP 3 Maros berinisiatif terus melakukan penelitian guna menghasilkan teknologi alternatif yang ramah lingkungan. Insinyur Mulyani MSI telah melakukan penelitian dan berhasil menemukan teknologi yang disebut herbal mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan apa itu herbal mangrove, fungsi dan manfaatnya. Jadi mangrove itu sendiri adalah tanaman yang tumbuh di daerah rawa yang berdekatan dengan tambak, berdekatan dengan sungai, muara, yang banyak sekali fungsinya. Jadi selain fungsi sebagai nursery ground untuk untuk penetasan anak-anak ikan, juga banyak mengandung bahan-bahan aktif alami yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit pada budidaya udang pada khususnya. Herbal mangrove adalah alternatif pengganti bahan kimia untuk pencegahan atau pengobatan penyakit pada udang. Herbal mangrove ini bersifat organik dan ramah lingkungan, sehingga mudah terurai dan tidak meninggalkan residu-residu di dasar perairan. Untuk menghasilkan herbal mangrove ini, kita dapat menggunakan hampir semua jenis mangrove. Akan tetapi, jenis mangrove yang direkomendasikan untuk membuat herbal ini adalah Soneratia alba, sebab berdasarkan hasil penelitian, Soneratia alba merupakan jenis mangrove yang memiliki kadar antibakterial yang paling tinggi. Nah, secara umum mangrove itu semua mengandung manfaat yang bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri, baik untuk pencegahan penyakit pada budidaya perikanan maupun telah banyak juga digunakan untuk pencegahan pada manusia, penyakit pada manusia. Dalam hal penelitian kita ini, kita sudah melakukan seleksi lebih daripada sekitar 82-83 sampel mangrove yang kita sudah seleksi, kemudian kita screening, kita lihat yang mana yang mengandung antibakteri. Dan pada umumnya mangrove itu semua mengandung antibakteri untuk yang bisa digunakan untuk pencegahan penyakit vibriosis pada budidaya perikanan. Tetapi ada mangrove tertentu yang memang sangat potensial atau antibakterinya cukup tinggi. Di antaranya ada Soneratia alba, ada Soneratia cassiolaris, kemudian ada Brugueria gymnorrhiza, dan ada Soneratia lanceolata. Jadi pada umumnya Soneratia alba itu lebih bagus, lebih tinggi antibakterinya dibanding dengan jenis-jenis mangrove yang lain. Dan secara keseluruhan mangrove ini dari daun sampai ke akar semua mengandung antibakteri. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Jadi memang sangat potensial untuk digunakan sebagai antibakteri untuk pencegahan penyakit vibriosis pada budidaya perikanan. Untuk pembuatan herbal mangrove ini, kita bisa menggunakan daun mangrove segar atau daun mangrove yang telah dikeringkan. Untuk produksi herbal dalam jumlah yang besar, kita menggunakan daun mangrove kering, sebab herbal yang dihasilkan dari daun mangrove kering lebih tahan lama jika disimpan sebagai stok. Sedangkan penggunaan daun segar
dapat dilakukan jika herbal hendak langsung dipakai. Di dalam memanfaatkan tanaman mangrove ini untuk sumber antibakteri pada budidaya perikanan, kita bisa menempuh dua jalan. Kita bisa menggunakan yang basah, langsung dipetik daunnya kemudian kita rebus. Kita juga bisa memanfaatkan yang sudah dikeringkan. Nah, dari segi aktivitas antibakterinya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang basah dengan yang kering. Itu hampir sama saja aktivitasnya, kemampuan aktivitas antibakterinya, tetapi dalam hal kualitas ekstraknya setelah direbus itu, yang basah itu lebih cepat busuk. Jadi sama dengan jamu-jamuan pada manusia, kalau kita merebus jamu-jamuan yang memang sudah kering itu biasanya hasilnya lebih tahan dibanding dengan yang kalau daun-daunan basah yang langsung kita rebus. Untuk memperoleh daun mangrove kering, dilakukan pengeringan selama kurang lebih 2 minggu. Namun, pengeringan tidak dilakukan di bawah sinar matahari langsung, melainkan dikering anginkan agar kandungan vitamin di dalam bahan mangrove tidak rusak. Setelah daun mangrove tersedia, maka selanjutnya dilakukan proses perebusan. Kegiatan perebusan ini memerlukan peralatan berupa kompor, panci, gelas ukur, baskom, timbangan, gayung, corong, saringan, kain lap, dan wadah penyimpanan berupa botol atau jergen. Komposisi perbandingan bahan untuk menghasilkan herbal mangrove ini adalah 300 gram daun mangrove kering dan 5 liter air. Sebelum melakukan proses perebusan, daun dicuci terlebih dahulu sebanyak 2-3 kali untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada daun. Perebusan dilakukan selama 30 menit atau sampai setengah dari air perebusan awal. Setelah perebusan, air disaring menggunakan saringan agar daunnya tidak terikut. Hasil perebusan dimasukkan ke dalam botol lalu ditutup. Penyimpanan dilakukan dalam suhu ruang dan dapat bertahan selama 1 tahun. Pengaplikasian herbal mangrove dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pengaplikasiannya sebanyak 2 liter herbal mangrove untuk tambak seluas 250 meter setiap sekali seminggu. Penelitian ini bertujuan agar nantinya masyarakat luas mampu menyadari manfaat mangrove yang begitu baik untuk kepentingan budidaya. Dalam hal ini sebagai antibakterial. Dengan adanya teknologi ini pula diharapkan akan dapat memancing aksi masyarakat untuk melestarikan mangrove karena manfaat mangrove yang sangat besar bagi industri perikanan. Nah, penggunaan herbal mangrove itu adalah salah satu alternatif pencegahan penyakit pada budidaya perikanan sebagai pengganti obat-obatan kimia atau antibiotik. Karena penggunaan herbal mangrove ini ramah lingkungan, bisa dapat terurai, tidak sama dengan antibiotik yang bisa terakumulasi di dalam rantai makanan di dalam ekosistem.